Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan Tribun Manado Podcast, tayangan lokal yang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Dan Tribuners, tamu spesial kita kali ini adalah seorang anak muda, cewek cantik, tinggal di Manado, Sulawesi Utara. Tribuners, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita sebelum banyak mendengar tentang tema kita siang ini, yaitu cerita entrepreneur muda. Dan Tribuners, yang kita undang ini adalah pemilik atau bos atau owner dari Bonsi Donuts. Nah, Tribuners, apa itu Bonsi Donuts? Mari orang tanya pada yang punya. Selamat siang Chelsea. Selamat siang Kak. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Nah, Chelsea, langsung saja, apa itu Bonsi Donuts? Bouncy Donuts. Bouncy Donuts itu toko tentunya jual donat. Jual donat. Iya, tapi donatnya itu kita produksinya itu dari rumah, terus nanti didistribusikan ke outlet-outlet. Nah, outlet-outletnya ini itu ada di seputaran wilayah Manado. Jadi intinya Iya. awal dulu Bonsi Donat ini adalah toko Donat. toko Iya. kue donat. Donat kue, Kang. Iya. Iya. Termasuk di kue. Nah, untuk asal usul nama mungkin Bonsi Donuts, apa DP asal usul? Oke, Chelsea. jadi agak unik sebenarnya Agak unik. DP asal usul ini. Pertama itu dari kita hobi basket. Oh, Jadi basket terus pas awal-awal mula mau buka ini usaha ini, kan agak bingung tuh mau cari nama donat itu apa, soalnya so banyak sekali tuh merek-merek donat yang beredar. Nah pas waktu itu pas pikir-pikir kita terpikir tentang teknik dasar basket, bounce oh, pass. bounce. Bahasa Nah, Inggris dong berarti. iya, bounce pass. Nah, Artinya apa itu bounce? bounce itu kan dia kayak sama dengan orang kalau misalnya mau passing itu kasih pantul. Nah, setelah kita cari di Google, terus kita tambah y di belakang bouncy, jadinya bouncy. Nah, ternyata itu kalau dia mengarah ke makanan itu empuk Oh, oke. gitu. Dari awal bounce basket, Kang. Apakah tuh Iya. pantul begitu? Iya, Kemudian ditambah Y, jadi bouncy. jadi empuk. Jadi empuk. Dan terciptalah Bonsi Donat. Yes. Berarti donat empuk. Ya, Nah, betul untuk sekali. apa DP nama varian rasa mungkin ada apa sama? Oke, kalau untuk varian rasa itu ada banyak sih, boleh mix and match dang. Kalau misalnya DP inti itu ada strawberry, coklat, Original. vanilla, Oh, ada cappuccino, ada tiramisu, dengan masih banyak lagi no. masih banyak. Iya. Nah, kalau di Manado DP tanpa bajol ini ada berapa banyak? Oke, puji Tuhan sekarang orang so ada 5 outlet. Yang pertama itu ada di Paniki, depan SDH Paniki. Terus yang kedua ada di Pal 2, di Indomaret Pal 2. Baru yang ketiga ada di Bahu Mall, Freshmart Bahu Mall. Yang keempat ada di Wonasa, di Freshmart Wonasa le. Terus yang kelima itu ada di Bethesda. Dia mulai beroperasi kapan ya? Mulai beroperasi tahun 2022. 2022 berarti tahun lalu Tahun tanggal lalu April tanggal 30. 30 April 2022. Dan owner dari Bonsi Donat adalah Chelsea. Iya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin boleh orang perkenalan lebih dalam lagi, bukan cuma nama, mungkin tempat tinggal atau pendidikan atau bahkan apa. Oke. Kalau untuk tempat tinggal domisili di Manado sih, tapi lebih tepatnya di lapangan dekat bandara. Mm-mm. Terus kalau untuk background pendidikan emang lulusan entrepreneurship dari UPH Surabaya. Dia sarjana apa itu? Sarjana manajemen. Manajemen. Iya. Jadi Chelsea belajar Kang tentang entrepreneurship Iya. itu kan. Oke. Nah, Tribuners, itu dia perkenalan dari Bonsi Donuts. Dan siang hari ini Tribun Manado Podcast ingin menggali tentang sosok yang bisa menginspirasi Tribuners di mana saya berada. Dan orang mau tanya dari kepada Chelsea, awal mula berdirinya Bonsi Donat. Tadi sudah ada tanggal, bulan dan tahun. Mungkin ini cerita-cerita atau pengalaman awal mula membangun Bonsi Donuts. Oke. Jadi awalnya sebenarnya ndak ada planning untuk buka toko donat. Cuman karena memang yang pas pertama itu mulainya itu sama kakak pelayanan gitu. Waktu itu tanggal 30 April itu toh?
Mm-mm. lulus kuliah atau pas lulus kuliah? Itu baru awal-awal lulus Awal kuliah sih. heeh. Emang awal-awal lulus kuliah. Biasanya Terus kan kalau orang lulus kuliah sudah terpikir mau kerja di mana, Kang. oke, Nah, iya. waktu itu Chelsea bagaimana? Oke, kalau untuk awal sih emang Chelsea dari SMA itu emang udah ada visi ke depannya, itu kayak 5 tahun ke depan oh kita mau jadi apa. Nah, Oh, jadi 5 tahun ke depan memang kita planning itu untuk jadi businesswoman. Makanya kenapa kita sampai pas masuk kuliah itu emang ada tujuan yang pasti bahwa mau ambil fokusnya di entrepreneurship. oke. Ini bisa jadi salah satu apa ya, inspirasi juga, Kang. Ternyata Iya. Chelsea bikin konsep dari SMA apa yang akan Chelsea lakukan ke depan. Iya, Dan benar setelah sekali. lulus kuliah langsung mulai. Iya, benar. Nah, bagaimana DP awal mulai itu? Awal mula pertama karena nggak ada modal sama sekali tuh, karena memang baru-baru lulus kuliah, nggak ada modal sama sekali, dan akhirnya waktu itu untuk modal awal itu Belum, maksudnya terinspirasi dari mana waktu itu? Kan terinspirasi. ada kalau mau mulai bisnis kan ada banyak bisnis tuh. Jualan-jualan apa begitu barang-barang bahkan. Nah, ini Heeh. kenapa sampai terpikir donat waktu itu? Oh ya, oke. Kalau untuk inspirasi ya memang dari kecil Chelsea suka sekali donat yang pasar dan punya, yang cuman Goreng baru pakai goreng pakai meses mentega kan, dan mentega. meses. Nah, itu sih emang dari awal pecinta donat. Kalau untuk dari inspirasinya. Ya, ketika lulus itu maksudnya langsung bikin donat atau bagaimana? Boleh cerita. Ketemu siapa? Oke. Kemudian Jadi membangun. pas pertama awalnya itu Chelsea sebenarnya nak membuka donat ini, ada planning lain gitu. Nah, pas waktu itu papa ketemu sama teman pelayanan. Nah, terus akhirnya buka bisnis sama-sama dengan dia. Nah, tapi untuk masalah brandingnya itu Chelsea yang pegang gitu. Pokoknya semua ide-ide apa semua mulai dari Chelsea. Iya, Tapi dari untuk mulai brandingnya. modal itu dari nol. Iya, benar sekali. Bagaimana itu? Maksudnya kan kalau memulai bisnis itu tetap harus ada DP biaya toh. Iya, benar. Chelsea mulai dari nol, kemudian apa bantuan dana dari mana begitu? Oke. Jadi kalau untuk modal awal itu Chelsea pertama putar di ini sih, kredit. Oh, kredit. Iya. Oke. Putar kayak modal dari kredit gitu, terus diputar-putar, pas jalan kan langsung, pas ada modal itu langsung jalan toh. Langsung Pas jalan. langsung jalan itu jadi hasil dari profitnya itu diputar lagi, putar terus. Waktu itu pas kredit jadi satu cabang dulu, Kang. Iya, satu cabang dulu. Di mana waktu pertama kali? Pertama kali di Paniki. Paniki. Nah, dari situ mungkin jalan terus, Kang. Apa DP suka duka waktu itu? Suka duka banyak sekali sih sebenarnya. Mulai dari duka aja dulu. Oke, kalau dari DP duka yang pertama stres boba store. Oke, Kang kredit Iya. Kang tadi. Baru tapi puji Tuhannya ada bantuan dari ini sih, Chelsea Tante. Ada bantuan suntikan modal, terus itu Chelsea saya putar ulang, terus abis itu di DP manajemen. Jadi pas awal mula buka Chelsea ndak semerta-merta kayak oh gara-gara kita kuliah manajemen kita langsung tahu semua, kayak segala hal kita sudah tahu. Tetap belajar Nah, juga, Kang. tetap jadi ternyata pas Chelsea masuk, apalagi di dunia F&B itu kan banyak sekali suka duka itu di menjaga kualitas sih, menjaga kualitas dari donat ini. Nah, dan yang Chelsea dapati dari pengalaman Chelsea kayak handle donat ini ternyata sensitif. Jadi kalau misalnya orang salah produksi itu bisa-bisa orang mengalami kerugian yang Banyak. cukup besar gitu. Jadi itu sih dukanya. Dukanya. Kalau DP Suka dapat banyak sekali pengalaman, baik pengalaman secara mental, Sama, pengalaman Kang. fisik, Tetap pengalaman ya knowledge and everything. Nah, tadi kita dengar yang kredit, bagaimana Chelsea sampai apa ya termotivasi untuk kredit? Kalau mau orang awam atau anak-anak yang baru lulus kuliah kayak nak berani tuh mau Iya, kredit, apalagi mungkin agak besar tuh. Itu bagaimana dari Chelsea sendiri waktu itu? Oke, jadi awalnya itu keberanian dari orang tua sebenarnya kalau untuk ambil yang kayak gitu, karena mereka emang ada udah dukungan orang tua. Iya, dukungan support orang tua. Nah, orang tua itu orang tuanya Chelsea, mereka emang dari dulu bisnis, maksudnya bergerak di dunia bisnis juga gitu. Jadi kayak mereka tahu lah tentang hal-hal kayak perkreditan dan lain sebagainya. Jadi ya support orang tua besar juga sih di Chelsea.
di perjalanan karir, perjalanan bisnisnya sih gitu. Oke. Nah, jarak waktu dari satu cabang Kang ke cabang yang selanjutnya itu berapa lama? Mungkin Jadi bulan, hari bahkan atau minggu. lumayan cepat sih kalau untuk di dalam kacamata bisnis itu perputarannya emang lumayan cepat. Itu sekitar 4-5 bulan. Wih, 4-5 bulan. Iya. Dan ada pun kalau misalnya dari jarak satu outlet yang Bahu Mall sama yang di Wonasa sama Pal 2 itu lumayan dekat. Jadi kayak itu juga ada cukup ya perjuangan yang sangat iya sangat tough karena emang waktunya mepet banget sampai Chelsea harus kayak bangunnya itu dari subuh. Jadi dari malam sampai subuh itu waktu bangunnya. Jadi Chelsea nggak tidur. Jadi itu ngerjain kayak dari satu outlet loncat lagi ke outlet yang satu buat itu yang bikin paling outlet cepat itu. Kang, Iya, yang karena Bahu dengan Wonasa. Iya. Berapa lama itu kan tadi 4-5 bulan. Kalau itu 1 bulan. Satu Satu bulan. bulan jadi langsung 2 outlet gitu. Iya jaraknya 1-2 bulan lah. Nah, penerimaan orang ke donat ini bagaimana selama ini? Ke Bonsi Donat mungkin TP respon toh, pelanggan banyak atau bagaimana? Puji Tuhan emang awal-awal itu agak susah cari customer sih, agak susah karena emang baru mau kenalin kan dengan brand baru kan Chelsea kan enggak beli brand kayak franchise dari orang tapi bangun sendiri brandnya. Bangun dari nol Nah itu jadi kan. untuk brandingnya itu agak susah untuk gimana cara narik customer di pasar, di target pasarnya kita itu agak susah di awal-awal. Tapi puji Tuhan pas awal Chelsea buka, Chelsea kasih promo dan banyak juga sih. Langsung ya? Nggak sesuai ekspektasi sebenarnya kalau pas buka itu udah banyak pelanggan yang datang gitu. Dan untuk feedback dari mereka puji Tuhan selama ini positif karena memang Chelsea dari awal banget itu udah menjunjung tinggi customer service. Jadi kayak di bisnis ini itu customer service karena Chelsea kan menempatkan diri sebagai customer. Jadi gimana Chelsea kalau misalnya jadi customer kira-kira Chelsea mau diservis sama mereka itu kayak gimana. Nah, itu yang Chelsea terapkan di bisnis ini sehingga banyak feedback positif dari customer. Berarti dan juga masyarakat Manado. Mesti senyum-senyum terus Kang. Iya betul Meskipun sekali. selelah tadi bangun jam subuh tadi, tetap senyum ke pelanggan Kang. Iya mesti. Oke. Nah, hal apa dan siapa, berarti ada 2, hal apa dan siapa yang terus menyemangati sehingga usahanya terus ada. Contoh kalau hal apa, salah satunya Chelsea ini ingin mandiri toh. Oke. Kalau siapa mungkin ya orang-orang no, selain orang tua tadi. Oke. Kalau hal apa? Hal apa yang pertama itu karena emang tujuan awal Chelsea bangun bisnis itu Chelsea mau support pelayanan. Itu. Pelayanan Komunitasnya Chelsea untuk pelayanan gitu. Untuk pelayanan kayak komunitas Kristen gitu. Kristen, pelayanan untuk di gereja. Bukan sih lebih ke bukan. di luar gereja Di luar sih gereja. komunitasnya. Nah, jadi gara-gara Chelsea mau support itu, jadi tujuan motivasinya awal Chelsea itu kayak kenapa bisa Chelsea bertahan sampai saat ini karena emang Chelsea mau support untuk pelayanan untuk melayani Tuhan gitu. Jadi pertama yang bikin Chelsea semangat sampai sekarang hal apa? Hal apa? Itu ya pertama itu satu dan untuk oknumnya yang paling utama ya tentu aja Tuhan Yesus. Terus yang kedua itu keluarganya Chelsea sih. Lebih ke kayak papa, mama, Semua tante support, semua Kang. ya support. Oke. Berapa tahun? 1 tahun kurang lebih Kang ini Kang. 2022 ke 2023 toh. Iya. Nah, selama 1 tahun ini membangun bisnis kuliner toh, kuliner ini Kang, donat dan sudah ada 5 toh tadi 5 outlet. Iya, jalan ke-6 sih. Jalan ke-6. Iya. Nah, mungkin ada saran atau masukan untuk Tribuners yang ingin mulai bisnis ini. Mungkin bagaimana cara memulai dan menjalankan. Oke. Jadi kalau untuk teman-teman semua yang mau mulai membuka bisnis khususnya di F&B ya, di food and beverage ya Bahasa pertama Inggris tadi ya? Hah? Apa food and beverage. berarti makanan langsung biar ada kan Oh Tribuners. iya, maksudnya ya di industri makanan dan Makanan. minuman. Oke. Nah jadi pertama Chelsea mau bilang ya jangan kayak Chelsea sih sebenarnya. Jangan kayak Chelsea yang pas awal mula buka itu nggak ada bisnis plan-nya. Nah jadi setelah Chelsea langsung buka
itu agak kesulitan. Nah, jadi untuk Chelsea kasih saran biar bisa prevent hal-hal yang tidak diinginkan mungkin ke depannya, itu yang pertama harus bikin business plan yang matang banget, harus hitung HPP-nya yang matang banget, dan juga yang paling utama harus tentukan target market. Jadi target pasarnya itu harus ada yang emang sedetail mungkin gitu. Kalau misalnya ini kan kalau Chelsea kan sekolah atau tentang marketing. Iya. Mungkin saran untuk orang-orang di luar sana yang mungkin nggak seperti Chelsea, toh? Oke, iya benar. Bagaimana? Jadi kalau untuk teman-teman semua yang mungkin nggak ada basicnya kayak Chelsea, yang emang benar-benar lulusan dari dunia Sekolah. bisnis, sebenarnya bisnis itu bisa untuk siapa saja, tapi buat yang mereka yang mau berusaha, yang mereka mau untuk mengembangkan diri, yang mau untuk berpikir maju, yang mau untuk berpikir bahwa aku bisa nih bikin yang ini, kita pasti bisa, mau buka bisnis itu pasti akan bisa. Nah, yang pertama itu siap sedia mental. Yang kedua harus ada visi dan tujuan yang pasti ke depannya itu mau ngapain. Oke, yang penting itu niat dan Yes. itu keinginan, Kang. Keinginan, tekad yang kuat Tekad. sih. Iya, harus ada tekad yang kuat. Apapun yang dorang bikin, yang dorang kuasai, langsung jalankan. Yang penting ada niat. Nah, itu Iya, kan. benar-benar. Dan harus berani mengambil resiko. Itu sih, harus berani. Pokoknya jangan takut, no. Jangan takut untuk mengambil resiko. Gagal sekali, ulangi. Yes, benar sekali. Iya. Soalnya Gagal Chelsea lagi. juga pernah ada di posisi itu, pernah gagal, dan karena Chelsea nggak menyerah, jadi bisa, puji Tuhan, bisa Sampai sekarang. ini. Jatuh bangun lagi tuh Iya, istilahnya. benar sekali. Oke, nah kalau 6 outlet ini berarti ada yang jaga tuh, nak mungkin Chelsea semua. Ada berapa jumlah karyawan Chelsea? Untuk jumlah karyawan, puji Tuhan sekarang 20 sih. Tapi 20. masih mau tambah ulang karena emang lagi agak striving untuk mau cari itu. So bagus Kang DP perkembangan kan, makanya mesti tambah-tambah juga Kang. Iya, puji Tuhan. 20 berarti satu outlet berapa? Satu outlet itu kalau untuk salesnya sendiri yang di outlet yang langsung itu mereka ada tiga orang. Per outlet 3. Gaji aman berarti Kang. Oke. Aman. Nah, tadi Kang, orang mungkin kembali lagi tuh kalau boleh tahu berapa modal awal sampai jadi satu outlet itu. Oke, kalau untuk satu outlet kan cuma DP outlet, enggak nyendak dengan rumah produksi toh. Mau produksi. Oke, kalau enggak dengan rumah produksi itu sekitar 60. 60 Kang. Oke, tapi itu Chelsea tadi dia jelaskan tadi mulai dari nol, dia berusaha atau baru dia kredit juga dan memang membutuhkan dana sebesar itu untuk pelayanan juga tuh, tempat nyaman dan makanan higienis Kang tadi. Iya. Nah, mungkin closing statement dari Chelsea, bisa promosi apa? Bouncy Donut atau saran dan masukan mungkin diulangi lagi. Oke. Jadi kalau untuk lebih ke motivasi buat teman-teman dulu ya, diulangi. Oke, jadi kalau untuk motivasi buat teman-teman sekalian yang ada di rumah, Chelsea ada satu hal yang satu statement yang sampai sekarang Chelsea jadikan pedoman. Itu ada orang, nggak tahu, Chelsea baca di internet itu dulu banget, itu bilang kayak gini. When you are given this life is because you are stronger enough to live it. Jadi kayak ketika orang dikasih kehidupan ini, berarti orang mampu untuk menjalani orang kehidupan ini. Nah, jadi mungkin itu bisa jadi pedoman buat teman-teman semua untuk mulai dari sekarang dan ke depannya. Dan kalau untuk masyarakat Manado semua, jangan lupa mampir and order di Bouncy Donut, dan outlet-outletnya itu ada di Paniki, ada di Paldua, Bahu Mall, Wanasa, sama di Bethesda. Dan untuk ke depan outletnya Bouncy Donut mungkin akan hadir di Tuminting. Jadi buat masyarakat Tuminting semua ada. Semua ada, ditunggu. Nah, tadi kan Chelsea promosi. Mungkin ini kalau mau bilang donat, banyak kan donat sini. Apa yang berbeda Bouncy Donut dengan donat-donat lain? Oke, yang pertama, selain daripada torang bahan baku itu semua premium, tapi masyarakat, maksudnya customer
teman-teman sekalian yang ada di rumah itu bisa mendapatkan kualitas premium tapi harganya minimum. Wis. Jadi torang pakai semua premium, dijamin tidak menggunakan bahan pengawet, tambahan bahan pengawet apapun, itu memang pure. Jadi untuk stok donatnya itu kita selalu fresh tiap hari. Nah, yang abis itu yang kedua, meskipun orang terkesan kayak ada di pinggir-pinggir jalan dan lain sebagainya, tapi Bouncy Donut tetap menjunjung tinggi higienitas. Makanya orang pe konsep outlet ini tertutup, Kak. Jadi tertutup, jadi semua kaca semua, terus di dalam itu higienis kayak mulai dari orang pe pelayanan, dari sales itu mereka pakai atribut yang emang benar-benar untuk menjaga kualitas kebersihan di outlet itu. Oke. Nah, kalau pengawasan dari pemerintah seperti apa? Mungkin dari dinas terkait kesehatan dan lain-lain itu. Oke. BP POM apa? Oke, jadi kebetulan karena Chelsea baru mulai toh. Nah, kebetulan yang berapa minggu lalu Chelsea baru udah urus DP ini sih, lebih ke legalitas dan lain-lain itu ke UMKM. Jadi Chelsea masih terdaftar di UMKM. Gitu. Jadi dari koperasi yang tangani begitu. Jadi tetap ada juga Kang Chelsea juga urus ke Iya, situ, nanti Kang. nanti untuk kedepannya karena Chelsea kan sekarang masih produksi di rumah dan masih sementara membangun rumah produksi yang emang khusus. Nah, baru abis itu Chelsea nanti ke dinas kesehatan. Oke. Gitu. Nah, semoga usaha ini tetap terus berkembang dan sukses untuk Chelsea. Terima kasih, Nah, sukses juga Kak. Tribuners, terima kasih telah menonton Tribun Manado Podcast, tayangan lokal yang menjangkau Indonesia. Nantikan video-video menarik atau tayangan-tayangan lain di Tribun Manado Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.